إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini, dan ini pertemuan yang ke-9 dari mata pelajaran Ulumul Quran. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberkahi ilmu kita dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita raih dari ilmu, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari dan kita fahami itu menjadi hujjah untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kita pelajari itu hujjah untuk kita, bukan hujjah di atas kita, menjadi bumerang untuk kita di hari kiamat kelak. Ayadzan billah. Baik, para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kita yang ke-9 kali ini, insyaallah taala kita akan sedikit membahas tentang hadis nabawi, macam-macamnya dan juga pengertiannya dan juga beberapa contoh yang ada. Karena pembahasan hadis nabawi ini masih ada kaitan eratnya dengan Al-Quran, sehingga Syekh Manna Al-Qattan rahimahullah di sini menyebutkan macam-macam hadis nabawi. Adapun hadis qudsi sudah kita bahas sedikit ya di pertemuan yang lalu. Baik, seperti biasa, antum persiapkan dulu kitabnya. Kalau tidak ada kitabnya, belum ada misalkan, silahkan siapkan PDF-nya, alat-alat tulisnya jangan sampai ketinggalan agar kita bisa mencatat faidah-faidah yang akan disampaikan. Baik, teman-teman sekalian, para santri rahimani wa rahimakumullah, buka kitabnya halaman 21. Baik. Dan ana berharap kepada antum semuanya untuk bisa betul-betul memperhatikan pelajaran ini. Karena ini butuh pemahaman. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini memang betul hal yang harus betul-betul difahami agar tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi ini di halaman 21. Baik. Al-farqu bainal haditsil qudsi wal haditsin nabawi. Perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Baik. Al-haditsun nabawi qisman. Hadis nabawi itu ada 2. Ingat-ingat ya, ada 2. Kalau perlu antum kasih garis di sini. Ya. Baik. Yang pertama qismun taufiqi. Qismun taufiqi. Tauqifi ya, bukan taufiqi. Tauqif. Qaf dulu baru fa. Ya, kemudian fa. Tauqif. Apa itu tauqifi? Wa huwa alladhi talaqqa Rasul sallallahu alaihi wasallam madmunahu minal wahyi fabayyanahu lin-nasi bi kalamihi. Yaitu apa? Hadis
nabawi yang pertama ini, tauqifi, bagian yang tauqifi adalah alladzi talaqqa rasulu, yang mana Rasulullah SAW talaqqa. Apa talaqqa? Mengambil. Madmunahu, isinya, minal wahyi, dari wahyu. Fabayyanahu linnasi bikalamihi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan isi kandungan yang beliau ambil dari wahyu tersebut, beliau jelaskan kepada manusia bikalamihi, dengan bahasanya Nabi SAW. Baik. Jadi ada sebuah wahyu yang diambil oleh Rasul SAW, kemudian Nabi SAW menjelaskan hal tersebut kepada manusia dengan bahasa Nabi SAW. Bisa difahami ya sampai sini? Saya kira insya Allah bisa difahami. Jadi ada wahyu yang diambil oleh Nabi SAW, diterima oleh Nabi SAW, kemudian wahyu tersebut disampaikan oleh Rasul SAW kepada manusia, kepada para sahabat, dengan bahasa Nabi SAW, dengan ucapan beliau. Baik, kita lanjutkan. Wahadal qismu wa in kana madmunuhu mansuban ila Allah fa innahu min haitsu huwa kalam hariyun bi an yunsaba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wahyu kan turun dari Allah, kemudian diterima oleh Nabi SAW. Jenis macam yang ini, yang pertama, wa in kana madmunuhu, meskipun isinya yaitu wahyu, mansuban ilallah, dinisbatkan kepada Allah, karena kan isinya wahyu. Wahyu dari mana? Dari Allah, ya kan? Tidak mungkin dari selain Allah. Nah, meskipun isi wahyu itu dinisbatkan kepada Allah, karena memang wahyu itu diturunkan dari Allah, fa innahu, maka hal itu hariyun, lebih pantas, bi an yunsaba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih pantas untuk dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan coba memberikan permisalan ya dari apa yang tadi kita sampaikan. Jadi ikhwas kalian, ini al-wahyi. Ya. Kita tulis seadanya ya. Baik. Ini ada wahyu dari Allah, ya kan? Ini ada wahyu dari Allah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut, kemudian beliau sampaikan kepada manusia dengan gaya atau dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan kepada manusia. Baik. Ini bukan gambar Nabi ya. Antum jangan salah paham. Saya tidak menggambar Nabi SAW, enggak. Dan juga ini juga bukan ilustrasi, bukan. Ya, intinya ini wahyu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada manusia dengan bahasa Nabi SAW. Baik. Nah, kata Syekh rahimahullah, isi kandungan wahyu tersebut itu lebih pantas untuk dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Syekh, antum lihat di kitab apa? Li'annal kalama innama yunsabu ila qailihi wa in kana fihi
minal ma'na qad talaqqahu an ghairihi. Karena sebuah makna, nah antum lihat tuh, li'anal kalama innama yunsabu ila qailihi, karena sebuah ucapan itu yunsabu ila qailihi, dinisbatkan kepada yang mengucapkannya. Wa in kana fihi minal ma'na, meskipun di dalam ucapan tadi itu ada sebuah makna qad talaqqahu an ghairihi, yang diambil dari selainnya. Jadi sebuah ucapan itu dinisbatkan kepada qailnya. Apa itu qail? Orang yang berbicara dengan perkataan tersebut. Wa in kana, meskipun fihi, di dalam ucapan itu ada sebuah makna yang dia ambil dari selainnya. Contoh sekarang, ya, si A mengatakan, hari ini adalah hari Rabu. Kemudian B mendengar ucapan A bahwa hari ini adalah hari Rabu. Kemudian B menyampaikan apa yang dia dengar kepada C dengan bahasa B, dengan gaya bahasanya B. Ya, misalkan si B menyampaikan info tersebut kepada C dengan mengatakan, ya akhi, hari ini itu hari Rabu. Nah, kan karena si B ini menyampaikan kepada C dengan gaya bahasanya, ya kan? Meskipun tadi si A mengatakan apa? Hari ini adalah hari Rabu, dengan gaya bahasa yang formal. Kemudian B menyampaikan kepada C apa yang dia dengar dengan gaya bahasanya sendiri, dengan mengatakan, ya akhi, ya C, ya akhi, ini itu hari Rabu. Gitu. Baik, ucapan B tersebut, ya, didengar oleh C. Kemudian ucapan B itu sah-sah saja. C mengatakan, oh ini info dari B. Meskipun si B tadi mengambil info tersebut dari A. Jadi itu yang dimaksud oleh penulis di sini. Sebuah ucapan itu dinisbatkan kepada orang yang mengatakannya. Meskipun, ya, di dalam ucapan tersebut itu ada sebuah makna yang telah diambil dari selainnya. Makanya tadi B itu kan mengambil sebuah ucapan kan dari A, ya kan? Begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi SAW menerima wahyu dari Allah, ya kan? Misalkan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tentang haramnya berbuat zalim, misalkan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat bahaya berbuat zalim. Baik, akhirnya sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama menukil ucapan Nabi SAW itu sampai ke kita. Kemudian kita mengatakan ini adalah sabda Nabi SAW. Boleh apa tidak? Boleh. Sah-sah saja, nggak apa-apa. Meskipun di dalam ucapan Nabi SAW itu ada sebuah makna wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah. Apa dalilnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Insyaallah bisa difahami ya. Kalau belum difahami, silahkan antum tayangkan, kita diskusikan, tidak mengapa. Baik, ini macam yang pertama. Jadi
Hadis nabawi yang macam pertama adalah tauqifi. Apa tauqifi? Qaf dulu ya. Yaitu yang mana Rasulullah SAW mengambil isinya dari wahyu, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa Nabi SAW, dengan gaya bicara Nabi SAW kepada para sahabat. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kemudian didengar oleh para sahabat boleh-boleh saja, sah-sah saja bagi mereka untuk mengatakan ini adalah sabda Nabi SAW. Meskipun di dalam sabda Nabi tersebut itu ada sebuah makna wahyu yang beliau ambil dari Allah Azza wa Jalla. Baik, kita buka halaman berikutnya. Baik, lanjut ke halaman 22. Ya, ini 22 ya. Baik. Saya ulangi sekali lagi. Wa qismun taufiqi huwa alladhi sanbatahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min fahmihi lil Quran. Yaitu apa yang beliau ambil dari pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Sebuah hukum yang diambil oleh Nabi SAW dari pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Li'annahu mubayyinun lahu. Karena Nabi SAW itu statusnya apa? Mubayyin. Apa itu mubayyin? Orang yang menjelaskan Al-Quran. Baik. Atau istanbatahu bitta'ammul wal ijtihad. Atau qismun taufiqi ini adalah sesuatu yang diambil hukumnya dari Al-Quran oleh Nabi SAW bitta'ammul wal ijtihad. Dengan ta'ammul. Apa ta'ammul? Merenungi, mencermati, wal ijtihad, dan berargumen. Antum paham ya? Jadi misalkan ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengambil hukum dari ayat tersebut. Boleh apa tidak? Boleh. Kok boleh? Kenapa? Ya karena Nabi SAW statusnya adalah mubayyin. Orang yang menjelaskan Al-Quran. Baik. Sehingga Nabi SAW mencermati ayat tersebut, hukum tersebut, kemudian beliau berijtihad, berargumen, berpendapat. Baik. Macam yang ini, ikhwas sekalian, wahadzal qismu, bagian yang ini, bagian kedua dari macam-macam hadis nabawi, wahadzal qismul istinbatil ijtihadi yuqirruhul wahyu idza kana shawaban. Jenis yang kedua ini yang dari pemahaman Nabi SAW terhadap ayat di Al-Quran, yuqirruhul wahyu, akan ditetapkan oleh wahyu, akan Allah Azza wa Jalla tetapkan, akan Allah biarkan. Kapan? Idza kana shawaban, apabila pendapatnya Nabi SAW atau sebuah pengambilan hukum beliau itu benar, maka akan dibenarkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Nabi SAW memahami kemudian mengambil sebuah hukum dari Al-Quran, tetapi keliru, ada kesalahan di situ, nazalal wahyu bima fihi shawab, akan turun wahyu dari Allah yang menjelaskan yang benar seperti apa. Baik, kita datang ke contoh saja, bisa difahami ya sampai di sini. Ana harap antum bisa memahaminya. Jadi saya berusaha untuk mensimpulkan dan mensimpelkan
apa yang Nabi SAW fahami dari Al-Quran. Kemudian beliau berijtihad, mengambil sebuah hukum. Oh, ini hukumnya ini, misalkan A. Kalau benar pemahaman Nabi SAW terhadap Al-Quran tadi, sehingga beliau menyimpulkan sebuah hukum A misalkan, kalau itu benar, kesimpulan Nabi SAW itu benar, maka akan Allah tetapkan sehingga menjadi sebuah syariat. Tetapi kalau seandainya Nabi SAW itu keliru di dalam menyimpulkan sebuah hukum, maka akan turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan yang benar seperti apa. Baik, kita kasih contoh sekarang. Antum melihat di catatan kaki nomor 1. Nah, ini penting ini. Antum ini ya, kasih stabilo atau yang semisalnya. Baik. Yang pertama, catatan hamish yang pertama. Catatan kaki yang pertama. Mithaluhu makana fi usra badrin. Permisalannya adalah apa yang telah terjadi di peperangan atau tawanan perang Badar. Kaum muslimin menang di perang Badar sehingga bisa menawan beberapa musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang kafir. Baik. Ketika perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawan orang-orang kafir. Baik, tetapi tawanan tersebut mau diapakan? Apakah dibunuh atau dibiarkan? Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat apa? Jangan dibunuh. Karena di antara tawanan tersebut masih ada hubungan kekeluargaan dengan kaum muslimin. Jangan dibunuh. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq radhiyallahu taala anhu, apa yang beliau katakan? Bunuh wahai Rasulullah SAW. Ya, bunuh mereka, tawanan-tawanan itu. Lihat, di sini Nabi SAW ada dua pendapat di hadapan beliau. Pendapatnya Abu Bakar, jangan dibunuh. Pendapatnya Umar apa? Bunuh. Baik. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, mengambil sebuah hukum. Maka yang beliau ambil adalah pendapatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Afwan. Iya, pendapatnya Abu Bakar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi ra'yi Abi Bakar. Nabi SAW mengambil pendapatnya Abu Bakar. Wa qabila minhumul fida. Dan Nabi SAW menerima dari tawanan tersebut al-fida, tebusan. Baik. Apakah benar kesimpulan yang diambil oleh Nabi SAW? Ternyata Allah Azza wa Jal menurunkan sebuah wahyu yang menjelaskan yang benar, yang menjelaskan yang seharusnya dilakukan adalah apa. Ternyata tawanan-tawanan tersebut memang harus dimusnahkan. Sehingga Allah menurunkan sebuah ayat mu'atiban lahu, untuk membenarkan Nabi SAW. Apa kata Allah? Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk beliau itu memiliki tawanan-tawanan. Jadi harus diapakan? Harus dibunuh. Fahimtum ila huna? Nabi SAW di awal mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar, untuk tidak dibunuh tawanan-tawanan itu, ya kan?
Tetapi apakah betul kesimpulan Nabi SAW tersebut? Ternyata keliru, ya kan? Sehingga Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah turunkan sebuah ayat. Apa bunyinya? Maka lil nabiyyin, tidak pantas bagi seorang nabi an yakuna lahu asra, untuk beliau itu memiliki tawanan. Baik, ikhwas sekalian, peristiwa seperti ini, kisah ini tadi, itu semua bukan kalamullah. Bukan. Ya, ini kisah yang ini ya, bukan ayatnya, bukan ayat di surat Al-Anfal, tetapi kisah sebelumnya. Nabi SAW mendapatkan dua pendapat dari Abu Bakar dan Umar, ya, ucapannya Abu Bakar, ucapannya Umar radhiyallahu anhuma. Itu semua kisah tersebut bukan firman Allah Ta'ala. Di paragraf berikutnya, penulis masih halaman 22 ya. Baik, Van, kita hapus dulu. Wa yatabayyanu min dzalik, dan menjadi jelas dari hal itu yang tadi kita sudah jelaskan, anal ahaditsan nabawiyah bikismaiha, dengan dua macamnya, yaitu macam tauqifi dan taufiqi, al-ijtihadi, alladzi aqarrahu al-wahyu, yang dibenarkan oleh wahyu, yang ditetapkan oleh wahyu. Yumkin an yuqal, ya, bisa untuk dikatakan, mungkin untuk dikatakan di hadis-hadis nabawi tersebut, inna maraddaha jami'an bijumlatiha ilal wahyi, bahwa semuanya itu bisa dikatakan kembali secara keumumannya itu kepada wahyu, ya kan? Karena ikhwas kalian, Nabi SAW itu tidak berucap dari hawa nafsu. Kalau Nabi SAW berijtihad, kalau Nabi SAW menyimpulkan sebuah hukum dari diri Nabi SAW, kalau betul akan Allah tetapkan, kalau Nabi SAW keliru akan Allah jelaskan. Maka apa yang Nabi SAW sampaikan, apa yang Nabi SAW ucapkan dari sabda beliau, itu semua kembalinya kepada wahyu. Kepada siapa? Kepada wahyu Allah. Bukan dari pemikiran Nabi SAW semata. Bukan dari hawa nafsu Nabi SAW. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita berbicara terkadang dari hawa nafsu. Ya, antum main bola misalkan, kalah, mungkin terucap dari lisan antum kata-kata yang tidak pantas misalkan, atau seorang perempuan ya, setelah memasak misalkan, atau berkarya, entah karya membuat sebuah makanan atau sebuah karya tulisan dan lain sebagainya, kemudian gagal ya, kalau dia tidak diberi taufik oleh Allah, mungkin terucap dari lisannya kata-kata yang tidak pantas. Nah, itu kita. Tetapi kalau Nabi SAW, beliau tidak mengucapkan ucapan kecuali itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Baik, insyaallah sampai di sini dulu ikhwas kalian perjumpaan kita pada kali ini.